Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Seorang pria tersangka pelaku pembunuhan istrinya babak belur dikeroyok oleh keluarga besar istrinya di Mamuju, Sulawesi Barat. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan di Jakarta setelah sebelumnya menjalani training center di Pulau Dewata, Bali. Tim nasional Indonesia bakal melawan Cina pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun begitu pemirsa, 5 pemain andalan skuad Garuda tak bisa memperkuat tim karena akumulasi kartu hingga cedera. Lantas seperti apa peluang anak asuh Patrick Kluivert untuk mengalahkan tim Dragon di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta? Selain itu, siapa pula yang paling cocok untuk menggantikan Ragnar Oratmangun dan Marcelino yang tidak ikut bermain? Kami akan mendalaminya di kabar utama bersama saya, Laura Luis. Pemirsa, satu orang tewas seketika dalam tabrakan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan di jalur selatan Pasuruan, Jawa Timur. Ya Allah, sepeda barang kena kan? Sepeda barang kena. Ya Allah, delok ndak montore le. Keplindes kok, Mah. Endi keplindes? Warga merekam momen seusai kecelakaan maut di Jalan Raya Malang, Surabaya, Desa Pararejo, Purwodadi, Pasuruan. Sejumlah pengendara sepeda motor tergeletak luka parah. Bahkan satu mobil pribadi dan satu mobil angkutan umum terpental keluar jalur. Sejumlah warga dan pengguna jalan langsung membantu mengevakuasi korban kecelakaan. Insiden fatal terjadi ketika sebuah truk wingbox mengalami remblong melaju dari arah Malang. Truk box menerjang kendaraan-kendaraan yang berhenti di lampu merah simpang 3 exit tol. Kendaraan yang ditabrak adalah 6 sepeda motor, 2 minibus pribadi, dan 1 mobil angkutan umum. Akibat kecelakaan, 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya luka berat. Seluruh korban sudah dibawa ke rumah sakit di Pasuruan dan Lawang. Ya Allah. Karena diduga telah tega membunuh istrinya, seorang pria babak belur dikeroyok keluarga besar istrinya di Mamuju, Sulawesi Barat. Keluarga korban meluapkan emosi mereka saat melihat pelaku digelandang petugas kepolisian. Petugas yang kalah jumlah kewalahan untuk meredam kemarahan keluarga korban. Akibatnya, petugas kesulitan mengevakuasi pelaku dari amukan keluarga istrinya. Pelaku diduga membunuh istrinya malam kemarin. Petugas bisa menangkapnya meskipun pelaku sempat kabur ke hutan. Sesampai di Mapolresta Mamuju, pelaku langsung menjalani pemeriksaan. Kepada petugas, ia mengaku telah mencekik istrinya hingga tewas. Alasannya, pelaku cemburu melihat mantan suami istrinya sering datang untuk mengunjungi anak-anak mereka. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan di Jakarta setelah sebelumnya selama sepekan menjalani training center di Pulau Dewata, Bali. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir melawan Cina dan Jepang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, jelang laga menghadapi Cina pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sesi latihan kali ini, salah satu penggawa Timnas yang menjadi sorotan adalah kiper Emil Audero.
Absennya Martin Paes di laga menghadapi Cina nanti membuat dirinya kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama. Pengalaman Emil yang sebelumnya pernah bergabung dengan sejumlah klub besar di Eropa membuat pelatih Patrick Kluivert memberikan kepercayaan penuh untuk menjaga gawang Indonesia. Of course, I have the possibility to play my first time here for Indonesia, so it's a big pleasure, and I'm not nervous because it's football, it's joy. So I'm preparing the match as I always did. So I'm focused on the training. Selain kehadiran Emil Audero, sosok lain yang menjadi sorotan adalah Kevin Dix. Bek kanan timnas ini memang baru saja bergabung karena ia harus memperkuat klubnya FC Copenhagen di partai Liga dan Piala Denmark. Sementara Patrick Kluivert pada sesi latihan kali ini menitik beratkan pada pemanfaatan bola mati. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir melawan Cina dan Jepang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari Jakarta, Shena Damayana, Lukman, TV One mengabarkan. Pemirsa, malam ini Timnas Indonesia menjalani sesi latihan tertutup di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita simak laporan langsung Shena Damayana yang memantau jalannya sesi latihan Timnas malam ini. Selamat malam Shena, meskipun latihan berlangsung tertutup, tapi kami yakin Anda sudah punya bocoran dari Senayan. Silahkan Shena. Ya pemirsa, terlihat situasi terkini di Stadion Madia tempat saya mengabarkan. Memang Tim Nasional Indonesia sempat melakukan latihan di stadion di belakang saya. Tepatnya ini Timnas Indonesia datang ke sini sekitaran jam 18.15 waktu Indonesia Barat. Sebelum tadi di jam 20.15 waktu Indonesia Barat ini rangkaian iring-iringan dari Timnas Indonesia sudah keluar dari stadion. Jadi pemirsa, memang ada yang berbeda dalam latihan hari ini dan juga kemarin. Mengingat kemarin latihan dari Timnas Indonesia masih bisa diliput oleh rekan-rekan media, tetapi pada hari ini memang full tertutup. Tidak ada media yang boleh masuk untuk meliput agenda latihan dari Tim Nasional Indonesia yang juga ini merupakan rangkaian panjang. Kita mengetahui di tanggal 26 Mei 2025 kemarin Timnas Indonesia juga sempat menjalani training camp di Bali selama 1 pekan. Jadi kalau kemarin pemirsa, di hari kemarin Timnas Indonesia kami mendapatkan informasi bahwa ini berfokus kepada pemanfaatan bola mati, tetapi pada hari ini pemirsa, memang karena latihan dilakukan secara tertutup, maka kami tidak tahu. Patrick Kluivert memfokuskan latihan pada hari ini terfokus atau berfokus kemana pemirsa. Kendati demikian, memang pernyataan dari Patrick Kluivert sendiri mengharapkan bisa meraih poin penuh dari laga melawan Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di hari Kamis mendatang. Ada kabar yang memang cukup tidak mengenakan, mengingat ada 5 pemain pilar yang harus absen pemirsa. Ada Ragnar Oratmangun yang cedera, lalu juga ada Eliano Reiners yang memang ada urusan keluarga, lalu juga ada ini yang paling fenomenal yaitu Martin Paes yang harus juga absen. Ini kiper andalan dari Timnas Indonesia yang kemungkinan besar akan digantikan oleh penggantinya tentunya yang telah disiapkan, mengingat dari Erick Thohir sendiri kemarin sempat langsung memantau lapangan Madia ini atau Stadion Madia ini, di mana ia mengatakan bahwa sudah menyiapkan pemain-pemain pengganti dari 5 pemain pilar utama di Timnas Indonesia. Demikian, kembali ke studio. Yap, terima kasih atas informasi Anda Shena Damayana. Selamat bertugas kembali, selamat malam. Pemirsa, kemudian bagaimana perjalanan Timnas di kualifikasi Piala Dunia? Dan pemirsa, tentunya kita bertanya-tanya, kira-kira siapa yang paling cocok untuk menggantikan Ragnar Oratmangun dan Marcelino Ferdinand yang tidak ikut bermain. Untuk membahasnya telah bergabung mantan pemain Timnas yang juga pelatih sepak bola, Bambang Nurdiansyah. Selamat malam, Coach. Selamat malam, Mbak.
Ya, coach, ini dua penyerang sayap, Marcelino dan Ragnar Oratmangun, tidak bisa bermain melawan Cina dalam laga krusial mendatang. Ini siapa kira-kira yang cocok menggantikan mereka, coach? Ya, sang pasti tim pelatih sudah menyiapkan pengganti Marcelino dan Oratmangun. Memang tidak hadirnya mereka berdua sedikit berpengaruh menurut saya, tetapi yang pasti biasanya pelatih itu sudah mempersiapkan siapa penggantinya sesuai skema yang akan dimainkan besok. Di belakang Emil menggantikan Paes. Saya pikir itu sebetulnya kualitas sama itu ya menurut saya, karena Emil juga seorang goalkeeper yang menurut saya cukup bagus, pengalaman di Liga Eropa juga cukup bagus. Dan sekali lagi saya katakan, siapapun yang akan diturunkan tentunya dengan pertimbangan yang sudah matang dari tim pelatih sesuai dengan skema apa yang akan dimainkan. Baik, dari nama-nama lain yang ada, coach, mungkinkah Kelvin Verdang atau Kevin Dix yang bisa menggantikan posisi mereka? Ya, bisa saja gitu, tapi kan tetap penilaian ada di tim pelatih gitu. Dan yang pasti skema yang akan dimainkan seperti apa melawan Cina besok, siapa yang paling tepat di posisi Marcelino atau di posisinya Oratmangun. Coach, kalau Beckham Putra bagaimana? Ini kan kabar dipanggilnya Beckham Putra ini berbarengan dengan informasi bahwa Marcelino Ferdinand tidak bisa mengikuti pertandingan kali ini. Apakah Anda melihat ada kemungkinan Beckham Putra ini menggantikan posisi Marcelino? Kemungkinan bisa, karena Beckham juga tipikalnya hampir-hampir sama dengan Marcelino, tetapi sekali lagi jam terbang atau pengalaman di tim nasional Marcelino lebih baik daripada dia gitu. Tetapi sekali lagi siapapun yang diturunkan tentunya dengan perhitungan, dengan pertimbangan yang sangat matang dari tim pelatih. Oke, karena kalau kita lihat juga Patrick Kluivert ini fokus pada pemain yang bisa fokus untuk bertanding. Nah, kalau gitu apakah Anda mungkin punya prediksi atau kira-kira seperti apa racikan yang dibuat oleh Patrick Kluivert terhadap pemain kunci yang absen ini, atau prediksi line up seperti apa, coach? Ya, artinya gini, saya mau menyoroti gini aja, bahwa biasanya atau statistik atau data yang mengatakan kita kalau berhadapan dengan ras-ras kuning, Jepang, Korea, bahkan Cina ini sedikit tidak nyaman atau tidak kesulitan gitu kan. Kita lawan Arab kita bisa atasi, Bahrain kita atasi, tetapi lawan Cina, main di Cina kita kalah. Begitu juga lawan Australia kemarin, ketika berhadapan dengan pemain yang cepat, mengandalkan kecepatan dan counter attack yang cepat, itu sedikit kesulitan. Menurut saya secara taktikal, oke, kita main di kandang momentum untuk 3 poin, tetapi tidak juga harus terlalu terbuka, karena Cina walaupun tidak di grup kita, di grup ini tidak terlalu menonjol, tetapi sangat berbahaya. Bola-bola diagonalnya sangat berbahaya dan tipikal ras-ras kuning yang mengandalkan speed and power, dan ini harus diantisipasi oleh Patrick Kluivert itu. Coach, yang jangan terlalu terbuka itu maksudnya seperti apa, Coach? Apakah tentang permainan lawan atau seperti apa? Ya, artinya bahwa contoh seperti lawan Bahrain, secara possession atau penguasaan bola kita kalah dengan Bahrain gitu, tetapi kita memenangkan pertandingan. Sebaliknya ketika lawan Australia, kita kalau dilihat possession kita lebih baik daripada Australia, tetapi kita kecolongan sampai 5 gol. Artinya maksud saya, oke, kita menyerang, tetapi lini pertahanan harus kita juga hati-hati. Lini pertahanan kita juga harus solid, dan sekali lagi Cina juga mempunyai kecepatan yang baik, bola-bola diagonalnya cukup bagus. Ya, jangan serta-merta main di kandang terlalu optimis sehingga melupakan pertahanan. Itu yang saya maksud. Atau secara bermainnya juga jangan terlalu tinggi, bertahannya jangan terlalu di atas. Bagaimana kita mengkoordinir pertahanan dengan baik dulu. Kalau ada kesempatan menyerang atau counter attack yang baik, kita lakukan counter attack yang baik. Artinya bahwa kita possession
belum tentu bisa memenangkan pertandingan. Itu contoh lawan Bahrain kita Bahrain justru lebih banyak memegang bola, tetapi hasil pertandingan kita memenangkan pertandingan. Sebaliknya lawan Australia, possession kita lebih banyak daripada Australia, tapi nyatanya kita ketinggalan sampai 5 gol. Oke, Coach, nggak afdol rasanya kalau saya nggak nanyain prediksi skor. Mungkin prediksi skor dari Coach Bambang berapa kira-kira? Ya, saya pikir Cina bukan tim sembarangan juga. Sekali lagi saya bicara kalau udah kelas Piala Dunia, bahkan nanti tembus ke Piala Dunia, tidak ada tim yang kaleng-kaleng gitu. Semua tim bagus, semua tim dipersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan tim kita bisa mendapat poin sehingga kita bisa ikut bertanding di babak keempat untuk menuju Piala Dunia. Skor ya menurut saya 1-0, 2-1 atau 2-0 untuk tim kita lah. Karena ini momentum main di kandang kalau kita mau melaju ke babak keempatnya atau pertandingan yang keempat untuk menuju Piala Dunia. Baik, kami di Rabbal Alamin semoga terkabul ya Coach ya, prediksi skornya kemenangan untuk Indonesia. Terima kasih Coach Bambang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Penting kata kiper tadi bahwa dia tidak nervous, dia akan berjuang untuk tim nasional karena dia sudah pengalaman di Eropa sana. Mudah-mudahan besok tidak ada tekanan. Amin. Mereka akan berjuang untuk tim kita. Yes, in squad Garuda We Trust. Terima kasih Coach Bambang telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, hingga kini pencarian 4 korban longsor Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan terkendala longsor susulan dan bebatuan yang masih terjadi. Tim SAR gabungan kembali melakukan proses evakuasi atau pencarian korban yang hilang dalam insiden longsor di Tambang Gunung Batu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam proses pencarian korban di hari kelima yang berlangsung hingga pukul 5 sore hari ini, tak ada satupun korban yang berhasil ditemukan. Artinya hingga saat ini masih ada 4 korban lain yang masih dinyatakan hilang. Itu kami tim SAR gabungan belum membuahkan hasil, artinya belum ada korban yang diketemukan. Kendala hari ini apa, Pak? Kendala sama, artinya kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan di area pencarian memang tetap longsoran yang terus terjadi, kemudian juga ketebalan batu-batuan longsoran itu juga terlalu tebal, artinya itu menjadi hambatan kami. Longsor susulan yang masih sering terjadi menjadi kendala tim SAR gabungan dalam melakukan proses evakuasi. Selain itu, bebatuan besar yang berada di lokasi pencarian menjadi kendala yang dihadapi tim SAR gabungan dalam proses penggalian. Hingga kini total korban yang sudah ditemukan berjumlah 21 orang. Pencarian korban yang masih dinyatakan hilang akan dilanjutkan Rabu esok yang sudah memasuki evakuasi hari ke-6. Dari Cirebon, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Indra Galih, TV One mengabarkan. Polisi menyelidiki keberadaan grup Facebook bernama Gay Tuban Lamongan Bojonegoro yang belakangan viral dan meresahkan di media sosial. Grup ini telah memiliki lebih dari 10.000 anggota dari berbagai daerah. Sebuah grup sesama jenis, Gay Tuban Lamongan Bojonegoro, muncul di akun sosial media Facebook dan jadi sorotan warganet. Satreskrim Polres Lamongan, Jawa Timur, kini tengah mendalami dan melakukan penyelidikan terkait munculnya grup seks sesama jenis tersebut. Saat ini masih kami proses penyelidikan, kami dalami. Terkait hal teknis kita nggak bisa sampaikan. Nanti pasti kami infokan perkembangan lebih lanjut. Grup gay yang muncul di sosial media Facebook tersebut saat ini viral lantaran banyaknya anggota yang mencapai 10.000 akun. Selain itu, grup gay tersebut juga menyediakan fitur berbagi sehingga memungkinkan aplikasi bisa tersebar dengan cepat. Dari informasi yang ada, grup gay ini telah berdiri sejak 3 tahun lalu dan postingan tersebut banyak berisi ajakan kencan sesama jenis.
Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Mahrus, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar utama akan kembali usai jeda dengan informasi. Selama musim keberangkatan haji tahun 2025, Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggagalkan upaya keberangkatan 719 calon haji non-prosedural alias ilegal. Tetaplah bersama kami. Selama musim haji 2025, Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan 719 calon jemaah haji non-prosedural. Calon jemaah haji ilegal ini berangkat menuju Arab Saudi melalui Biro Perjalanan maupun perorangan, namun tidak menggunakan visa haji. Imigrasi kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta selama periode 23 April hingga 31 Mei 2025 berhasil menggagalkan 719 calon jemaah haji non-prosedural atau ilegal. Para jemaah calon haji ilegal berhasil dicegah keberangkatannya karena tidak menggunakan visa haji, melainkan visa turis dan ziarah. Menurut Kepala Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, salah satu modusnya para calon jemaah haji non-prosedural pergi ke negara bebas visa seperti Kuala Lumpur, Singapura, atau Thailand. Setelah itu, membeli tiket pesawat tujuan Arab Saudi. Biaya yang mereka keluarkan bervariasi mulai dari Rp139 juta hingga Rp175 juta. Petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan secara mendalam. Ada modus yang digunakan seperti mereka berangkat layaknya penumpang umum yang ingin berwisata atau liburan dengan tujuan negara-negara di ASEAN, yaitu negara bebas visa, seperti ke tujuan Kuala Lumpur, tujuan Singapura, Bangkok. Mereka tentunya akan sangat sulit kami identifikasi. Apalagi mereka berangkat seperti layaknya turis wisatawan dengan menggunakan pakaian-pakaian yang non-ibadah. Sehingga dari situ kemungkinan itu mereka ada yang bisa lolos karena memang kami tidak bisa tunda keberangkatannya untuk tujuan berlibur. Akan tetapi ada juga yang berhasil kami tunda ketika ditemukan oleh petugas hasil interview mereka menggunakan visa non-haji tujuan Saudi Arabia. Di musim haji 2025, pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda untuk Indonesia. Hal itu membuat petugas tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta memperketat keberangkatan penumpang menuju Arab Saudi dan negara tujuan wisata lain. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan 719 calon haji non-prosedural. Langsung saja kita tanyakan pada rekan Rusdi Muslim untuk perkembangan terbarunya. Silakan Rusdi dengan laporan Anda. Baik Laura, selamat malam. Dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno. Betul, imigrasi baru saja mengeluarkan rilis yang mana mereka di masa musim keberangkatan haji 2025 telah berhasil mencegah atau menggagalkan keberangkatan kurang lebih 719 jamaah haji non-prosedural atau jamaah haji legal. Mereka berangkat, ada yang berkelompok, ada juga yang perorangan. Dan imigrasi telah bekerja sama dengan Polres Bandara Soekarno dan serta dari Kementerian Agama. Jika mereka ada yang melanggar atau ada biro perjalanan yang melanggar, maka akan dibekukan. Sejauh ini memang sudah ada 3 biro travel yang dibekukan. Dan kebanyakan para calon jemaah haji ilegal ini berasal dari Kalimantan, Palembang, Bengkulu, Medan, serta ada pula dari Jakarta. Modus mereka, rata-rata mereka berangkat dengan tidak menggunakan identitas sebagai jemaah haji, seperti layaknya penumpang biasa yang ingin berwisata. Namun setelah teridentifikasi oleh pihak petugas imigrasi, mereka baru mengakui dan mereka akan terbang ke negara Asia yang memang bebas visa. Baru setelah itu mereka menuju ke Arab Saudi. Hal ini tentu saja akan mencederai negara Arab Saudi yang mana memang Arab Saudi sedang melakukan pengetatan pelarangan para calon haji yang tidak menggunakan visa haji. Dan mereka rata-rata menggunakan visa kerja ataupun visa ziarah. Tapi itu juga pemerintah Arab Saudi untuk di tahun 2025 ini tidak mengeluarkan visa furoda yang mengakibatkan petugas imigrasi terus melakukan memperketat
pintu masuk ke luar negeri, terutama untuk tujuan Timur Tengah serta Arab Saudi. Demikian, Laura. Baik, kemudian apa konsekuensi hukum atau administratif yang diberikan kepada para jemaah ilegal tersebut maupun agen travel tersebut? Ya, Laura, memang sejak tanggal 23 April hingga 31 Mei, imigrasi telah melakukan pencegahan kurang lebih 719 calon jemaah haji ilegal. Mereka ada yang berangkat melalui Biro Travel. Nah, yang melalui Biro Travel ini, Kementerian Imigrasi bekerja sama dengan pihak Polres Bandara Soekarno dan Kementerian Agama, di mana mereka memang jika ditemukan ada inisiatif yang melanggar, maka mereka akan dilakukan penindakan. Dan sejauh ini sudah ada penindakan berupa pembekuan Biro Travel yang memang terbukti telah memberangkatkan para jemaah haji ilegal tersebut. Namun untuk mereka yang berangkat secara perorangan masih diidentifikasi apakah mereka tujuannya untuk melakukan ibadah atau bekerja. Demikian, Laura. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Rusdi Muslim. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, otoritas Arab Saudi kian memperketat pengawasan jemaah haji non-prosedural atau haji ilegal menjelang puncak ibadah haji. Bahkan 3 warga negara Indonesia tak punya visa haji ditemukan aparat keamanan Saudi di gurun pasir dalam kondisi dehidrasi dan salah satunya nyawanya tak tertolong. Kerajaan Arab Saudi menerapkan aturan ketat untuk memasuki kota suci Mekah pada musim haji 2025 ini. Setiap warga negara asing harus dilengkapi dengan visa haji dan kartu nusuk jika ingin mengikuti ibadah haji tahun ini. Di luar itu tidak ada harapan dan akan ada sanksi yang berat jika nekat menerobos pemeriksaan keamanan askar Arab Saudi. Nasib 3 warga negara Indonesia menjadi potret kelam ketika berusaha menunaikan ibadah haji dengan jalur ilegal. Berbekal visa ziarah, ketiga WNI yang sempat ditolak memasuki kota suci Mekah kembali mencobanya. Namun sopir taksi yang membawanya justru menurunkan di tengah gurun pasir. Ketiganya kemudian ditemukan oleh aparat keamanan Arab Saudi di area gurun wilayah Jumum, Makkah. 1 orang meninggal dunia, 2 orang berhasil diselamatkan. WNI yang meninggal dunia diduga akibat dehidrasi, sementara 2 WNI lainnya dibawa ke rumah sakit. Kami mendapatkan informasi bahwa mereka adalah para jemaah haji, jemaah warga negara Indonesia yang datang ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah dan berniat untuk haji. Saat berada di Mekah, mereka terkena razia dan dibuang ke luar kota Mekah bersama dengan 10 orang lainnya. Tetapi pada saat mereka berada di perbatasan Mekah Jeddah itu, mereka mencoba kembali masuk ke Jeddah menggunakan taksi, kendaraan menggunakan taksi. Di tengah jalan, di tengah gurun, supir taksi melihat adanya razia patroli keamanan dan ketiga orang itu diturunkan di padang pasir dan mereka harus berjalan jauh mencari tempat hingga akhirnya ditemukan oleh drone dalam keadaan sakit dan yang satu sudah meninggal. Semuanya sudah dibawa langsung ke rumah sakit di Jeddah. 2 orang WNI sudah mendapatkan perawatan dan setelah itu dilepas kembali di Jeddah. Sementara 1 WNI dengan inisial SM saat ini sedang dalam proses pemakaman. KJRI terus memantau dan telah berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk proses pemakaman almarhum. Berkaca dari peristiwa tersebut, KJRI mengimbau kepada seluruh WNI agar tidak terlibat dalam aktivitas haji non-prosedural serta mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi. Tim TV One mengabarkan. Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa 28 saksi termasuk beberapa staf khusus menteri dan staf teknis untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Penyidik Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hingga kini sudah 28 saksi diperiksa, termasuk beberapa staf khusus menteri dan staf teknis. Selain memeriksa saksi, penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di 3 lokasi berbeda, termasuk di kediaman pribadi yang diduga terkait dengan tokoh berinisial IA.
Barang bukti alat elektronik seperti telepon seluler dan laptop telah diamankan dan tengah dikaji untuk dicocokkan dengan dokumen dan regulasi pengadaan. Status IA yang saat itu menjabat sebagai staf khusus dan terlibat di GovTech Edu akan menjadi fokus penyidik untuk melihat peran ganda atau kedudukan strategis dalam pengadaan. Kejaksaan tidak menutup kemungkinan memeriksa siapapun termasuk menteri yang menjabat pada saat itu bila diperlukan untuk membuat terang perkara. Sampaikan bahwa 28 saksi itu kan akan terus didalami oleh penyidik untuk apa? Untuk memeta, melihat bagaimana unsur melawan hukumnya, memastikan itu, dan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap proses pengadaan ini, ya, dugaan terhadap tindak pidana ini. Memang beberapa waktu yang lalu bahwa penyidik sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan setidaknya di 3 tempat. Sidang gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada terkait keaslian ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Pengadilan Negeri Sleman kembali menggelar sidang gugatan perdata terkait polemik ijazah Jokowi. Agenda sidang mendengarkan tanggapan dari penggugat dan tergugat terkait adanya permohonan intervensi yang diajukan Muhammad Taufik pada sidang sebelumnya. Sidang gugatan perdata akan kembali digelar Selasa pekan depan dengan agenda putusan sela dari Majelis Hakim. Dalam perkara tersebut, Rektor dan Wakil Rektor UGM, Dekan Fakultas Kehutanan hingga dosen pembimbing akademik Jokowi digugat perdata ke Pengadilan Negeri Sleman. Hadir kuasanya 2 orang ya. Oke. Pemirsa, kami masih memiliki kabar penting dan menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, kabar penting dan menarik sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam News Flash berikut ini. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan di Jakarta setelah sebelumnya selama sepekan menjalani training center di Pulau Dewata, Bali. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir melawan Cina dan Jepang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dalam kondisi prima dan optimis akan mampu memenangkan pertandingan melawan Timnas Cina hari Kamis esok. Imigrasi kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta selama periode 23 April hingga 31 Mei 2025 berhasil menggagalkan 719 calon jemaah haji non-prosedural atau ilegal. Para jemaah calon haji ilegal berhasil dicegah keberangkatannya karena tidak menggunakan visa haji, melainkan visa turis dan ziarah. Salah satu modusnya para calon jemaah haji non-prosedural pergi ke negara bebas visa seperti Kuala Lumpur, Singapura atau Thailand, setelah itu membeli tiket pesawat tujuan Arab Saudi. Biaya yang mereka keluarkan bervariasi mulai dari 139 juta hingga 175 juta rupiah. Polisi menyelidiki keberadaan grup Facebook gay Tuban Lamongan Bojonegoro yang belakangan viral dan meresahkan di media sosial. Grup ini telah memiliki lebih dari 10.000 anggota dari berbagai daerah. Dari informasi yang ada, grup gay ini telah berdiri sejak 3 tahun yang lalu dan postingan tersebut banyak berisikan ajakan kencan sesama jenis. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup kabar utama malam ini. Selanjutnya ada rekan Sita Paprika dengan program Kabar Haji. Saya Lara Luis, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.